Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Romo. Dan saya Roma Maksi Soge. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 2 November 2022. Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih Romo? Kabarnya luar biasa, sehat-sehat, puji Tuhan baik-baik adanya. Puji Tuhan. Nah Romo, edisi Oke hari ini, pada pagi hari ini sedikit agak berbeda karena sebelumnya kan kita biasanya ngobrol-ngobrol tentang kisah-kisah orang kudus ya Romo ya. Nah tapi pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang peringatan arwah semua orang beriman ya. Dimana kalau misalnya di Bali sih Mumbul biasanya rame ya pada setiap tanggal 2 November. Nah sebetulnya Romo, apa sih yang kita rayakan pada hari itu? Baik, jadi hari ini peringatan arwah semua orang beriman masih kaitan dengan perayaan yang kemarin tanggal 1 November, itu peringatan tentang semua orang kudus. Oh, berarti masih ada hubungan. Masih ada hubungan karena kita sebagai orang yang beriman pada Kristus, kita percaya bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Tapi kematian itu mengawali sebuah kehidupan yang baru, yang kita sebut sebagai kehidupan abadi, di mana itu sudah dimulai lebih dulu oleh Yesus sendiri. Karena itu kita dalam iman gereja Katolik, kita percaya dan mengakui bahwa tetap ada persekutuan atau hubungan antara kita yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Dengan orang yang sudah meninggal, semua orang yang beriman, termasuk juga dengan orang-orang yang kudus yang sudah meninggal mendahulu kita. Sehingga ini perayaan ini. Sebenarnya juga bulan November ini memang dikhususkan juga untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu kita tahu bahwa ada yang sudah meninggal dengan hidup yang baik, tetapi juga ada yang sudah meninggal dengan hidup yang mungkin masih dalam dosa dan lain sebagainya, sehingga meninggal. Ada yang kita percaya dan yakin yang kita sebut dengan api penyucian. Api penyucian itu seperti apa Romo? Boleh diingatkan kembali? Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika meninggal kita akan masuk surga. Sedangkan kalau ada dosa, kesalahan, kita bisa masuk neraka. Atau juga kalau ada pengampunan, kita dalam iman gereja Katolik kita percaya ada yang namanya api penyucian. Di tempat api penyucian ini, mereka orang-orang yang belum sepenuhnya dikasih tempat untuk bisa masuk ke surga, mereka butuh bantuan untuk doa-doa kita, atau juga mereka mengharapkan rahmat dan belas kasihan dari Tuhan. Inilah makanya kita juga punya waktu, kesempatan, dan cara dalam liturgi gereja untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, termasuk yang berada dalam api penyucian. Jadi perayaan iman hari ini tanggal 2 November mengenangkan arwah semua orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, itu juga menjadi sebuah cara untuk menghubungkan atau mengingatkan kembali bahwa ada persekutuan antara kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Sekaligus juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Bahwa nanti ada kematian. Kematian itu, tapi itu bukan sebuah akhir. Kematian memang menjadi ujung dari sebuah kehidupan, tetapi bukan berhenti dalam kematian. Kita percaya bahwa kematian itu membuka jalan kepada sebuah kehidupan yang baru. Dan dalam kehidupan yang baru, sebagai jiwa-jiwa semua kita bersekutu dalam sebuah persekutuan iman. Jadi awalnya perayaan ini sekitar abad ke-9 sudah dimulai perayaan ini, dan kemudian ini berkembang terus dengan keyakinan yang diperbaharui terus dalam perkembangan kehidupan gereja. Para bapak-bapak gereja, katakanlah pemimpin-pemimpin, paus atau para uskup, mereka juga memberikan pernyataan tentang ini, kehidupan orang-orang beriman itu yang dipersatukan dalam kehidupan persekutuan dengan orang yang sudah meninggal maupun orang yang masih hidup. Ini menjadi bagian yang sama, sebagai sama disebut sebagai orang beriman. Karena itu jadi hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan gereja, bahwa orang kalau kita ikut misa, seringkali kan orang intensi misa untuk keselamatan ini, bahkan yang sudah beralasan tahun yang lalu masih bisa didoakan. Karena itu mau menunjukkan bahwa kita masih punya relasi secara iman dengan orang-orang yang sudah meninggal, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kita tahu pada waktunya
kita tidak tahu kapan, di mana, kapan, kita tidak tahu, itu menjadi sebuah misteri, juga akan mengalami yang sama. Sehingga iya, betul. ini menjadi sebuah cara yang kemudian direnungkan dalam gereja untuk kemudian diangkat dalam sebuah perayaan, dan ini dijadikan pada bulan November ini. Berarti memang perayaan ini juga mengingatkan kita bahwa walaupun orang tersebut itu sudah meninggal, sudah tidak ada di bersama kita di dunia ini, tapi memang hubungannya itu masih gimana ya, masih ada, masih berlanjut gitu ya. Kita masih bisa mendoakan mereka, mereka juga masih bisa mendoakan kita. Nah Romo, Feli personally menurut Feli pribadi, perayaan ini merupakan salah satu perayaan yang spesial karena Feli kan ada keluarga yang memang sudah meninggal dan kebetulan dikuburkan di Mumbul. Nah jadi memang setiap 2 November itu pasti selalu berkumpul kan, semua keluarga berkumpul, dan bukan hanya keluarga Feli namun juga keluarga-keluarga dari yang lain ya. Jadi kita bersama-sama berkumpul mendoakan orang-orang yang memang sudah meninggal. Nah itu menurut Feli memiliki makna yang sangat sangat hangat dan sangat rindu jadinya. Jadi mengingatkan Feli juga untuk tetap nanti akan berakhir di sini juga seperti itu. Nah menurut Romo sendiri atau menurut kepercayaan di Katolik, makna dari perayaan ini itu apa sih? Baik, jadi tadi kebetulan Feli omong tentang Mumbul. Ini untuk sekedar informasi mungkin untuk para pendengar, bahwa untuk kita di Keuskupan Denpasar secara khusus untuk di paroki-paroki yang di Denpasar, katakanlah katedral, terus paroki Santo Petrus Monang Maning, terus Kepundung, sama juga paroki di Nusa Dua dan juga paroki di Kute, mungkin juga Pecatu. Kalau meninggal kuburannya di Mumbul. Makanya pekuburan Mumbul itu setiap perayaan 2 November hari ini itu banyak sekali yang datang karena banyak keluarga yang dikuburkan di situ. Iya, Beda mungkin di paroki-paroki lain, kadang-kadang mereka punya pekuburan untuk di paroki. Tetapi untuk beberapa paroki yang tadi sudah disebutkan, mereka punya pekuburan umumnya di Mumbul. Sehingga pada perayaan 2 November, perayaan untuk peringatan mengenangkan arwah semua orang beriman, banyak yang datang untuk mendoakan. Ini kalau ditanyakan tentang maknanya, sama seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita masih punya relasi iman baik dengan orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Sekalipun kehidupan itu sudah selesai di dunia, tetapi kehidupan abadi itu masih berlangsung. Kehidupan di dunia ini berakhir, tetapi itu menjadi awal dari sebuah kehidupan yang baru, kehidupan abadi. Karena itu ketika kita mengenangkan dalam sebuah perayaan Ekaristi langsung di pekuburan, itu berarti kita mau mengenangkan hal ini, mengingat kembali bahwa masih ada relasi hubungan iman antara kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal. Sekaligus juga menjadi ingatan untuk kita sekalian bahwa toh kita juga pada waktunya akan alami yang sama. Kapan, bagaimana, itu misteri dari Tuhan. Itu haknya Tuhan sendiri untuk menentukan. Kita tinggal menjalani kehidupan kita. Dan ini kita dipersatukan juga dengan iman yang kita miliki dalam Yesus Kristus, dan juga dalam kitab suci banyak sekali menyebutkan tentang ini. Peristiwa kebangkitan Yesus, membangkitkan Lazarus misalnya, Yesus membangkitkan seorang pemuda dari Nain yang sudah meninggal. Ini peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, termasuk dalam membangkitkan kita yang sudah meninggal. Sehingga dengan ini ada persekutuan antar kita, persekutuan untuk saling mendoakan. Kita mendoakan sesama saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tapi kita yakin bahwa mereka juga dari tempat mereka berbahagia bersama para kudus di surga, mereka tuh akan mendoakan kita. Luar biasa Romo, iya. Memang sih rasanya itu soalnya pasti berbeda ya ketika kita mengunjungi orang yang mungkin salah satu teman atau keluarga yang sudah meninggal itu sendiri. Itu berbeda ketika kita mengunjungi mereka pada hari ini khususnya, karena kan ibaratnya kita tidak sendiri mendoakan mereka. Masih banyak sekali orang-orang yang juga mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita ya Romo ya. Oke, terakhir nih Romo, boleh nggak sih kasih pesan kepada penonton dan teman-teman yang mungkin hari ini menonton video ini, apa sih yang bisa kita lakukan selain mendoakan orang-orang yang sudah meninggal pada hari ini khususnya? Baik, jadi untuk hari ini pada peringatan arwah semua orang yang beriman, yang mesti kita lakukan atau yang mungkin atau saran untuk bisa kita lakukan adalah itu tadi, kita ada kesempatan untuk nyekar ya, nyekar ke kuburan, tempat di mana keluarga atau kenalan kita dikuburkan. Itu kesempatan kita untuk pertama. Nyekarnya sendiri saja itu sudah menjadi cara bahwa kita
masih mengenangkan Betul, orang yang betul. sudah meninggal. Kita tidak melupakan orang yang meninggal karena ada hal yang baik dari orang yang sudah meninggal yang masih bisa kita petik sebagai sebuah pengalaman. Lalu ada kesempatan juga untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, baik dalam perayaan waktu di Mumbul tempat kita ataupun di paroki-paroki yang lain juga melakukan itu, mendoakan mereka dengan keyakinan ini, keyakinan bahwa kita berharap bahwa mereka mengalami kebahagiaan abadi di surga, dan juga ingatan untuk kita bahwa ini hal yang juga nanti akan dialami oleh setiap manusia yang pernah hidup, pasti akan alami hal yang sama. Sehingga ajakan untuk kita semua, mari kita tetap membangun relasi dengan mereka yang sudah meninggal dengan menyekat ke pekuburan ataupun mendoakan mereka, meminta rahmat dan belas kasihan Tuhan supaya mereka bisa diampuni kalau memang mereka belum diizinkan Tuhan, supaya mereka bisa diampuni dosa-dosanya dan akhirnya boleh mengalami kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga. Sehingga di sisi lain juga bahwa dalam kesempatan seperti tadi Fili bilang, kita juga bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain, karena mereka juga mau nyekar yang sama. Kita bisa bertemu, disitulah persekutuan itu bisa tetap terjadi. Ya, luar biasa. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Karena kan Feli sempat dengar sih, ketika 1, 2 atau 3 orang berkumpul itu doanya bisa lebih manjur gitu. Yesus kan sudah bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa Romo. Nah tentunya teman-teman semua, ini kita diingatkan kembali ya pada peringatan hari ini 2 November dan atas yang tadi Romo Maksi sudah katakan, bahwa jangan terus malas-malas dan jangan terus berhenti untuk berhenti untuk mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, dan tetap walaupun mereka tidak ada di sini ya Romo ya, kita harus tetap menjalani relasi dengan mereka dengan mendoakan, itu aja. Nah terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol dengan Feli pada hari ini ya. Dan mungkin sebelum Feli tutup acara Oke hari ini, boleh Romo pimpin dalam doa. Oke, siap. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau masih menemani, menyertai, dan melimpahkan berkat-Mu, termasuk anugerah kehidupan bagi kami. Pada hari ini kami mengenangkan peringatan arwah semua orang beriman yang sudah meninggal mendahului kami. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar Engkau mengampuni segala dosa, kelemahan, dan salah yang dibuat oleh sesama saudara-saudari kami yang sudah meninggal mendahului kami, agar dengan belas kasihan-Mu mereka boleh mengalami kebahagiaan abadi di surga, dan juga boleh menjadi pendoa bagi kami, anggota keluarga, sahabat kenalan yang masih berziarah di dunia ini. Tuhan, kerahiman dan belas kasihan-Mu kepada kami, termasuk kepada jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, menjadi rahmat dan berkat untuk kami. Doa dan permohonan ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Sekali lagi sudah datang. Nah itu dia tadi sesi Oke hari ini, memperingati arwah semua orang beriman. Nantikan video-video kami selanjutnya, dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Oke hari ini.